Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauji, peserta Lacar CPNS tahun 2022, angkatan 18, kelompok 1, ingin melakukan sosialisasi terkait penyimpanan file online guna mempermudah kinerja pegawai. Pengertian penyimpanan online, apa sih penyimpanan online atau yang dimaksud dengan penyimpanan online? Penyimpanan online adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk mengakses data, yang memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan media simpan offline seperti hard disk dan flash disk. Selanjutnya, macam-macam penyimpanan online. Macam-macam penyimpanan online itu ada banyak. Yang pertama itu PC Load, Google Drive, eDrive, Zul, OneDrive, Book, dan Deco. Nah, yang sering dipakai oleh beberapa instansi dan kedinasan itu Google Drive. Kemudian apa toh manfaat penyimpanan online? Manfaat penyimpanan online itu yang pertama yaitu dapat difungsikan sebagai penyimpanan utama maupun backup. Kemudian yang kedua, tidak perlu menyediakan media penyimpanan fisik sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak memakan tempat, dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan internet, tidak memenuhi media penyimpanan fisik yang dimiliki, kemudian harga lebih murah, privasi data lebih terjaga, mudah untuk dipublish secara umum, dapat memilih kapasitas sesuai kebutuhan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait penyimpanan online, yaitu Google Drive yang sering dipakai oleh instansi-instansi, kedinasan, dan perkantoran, yaitu Google Drive. Apa sih pengertiannya dari Google Drive? Apa itu Google Drive? Google Drive adalah media penyimpanan data online berbasis cloud. Google Drive diluncurkan pada tanggal 24 April tahun 2012. Layanan ini memberikan kapasitas penyimpanan data online sebesar 15 GB untuk yang free lisensi. Jadi dikasih gratis itu sebesar 15 GB. Google mengintegrasikan layanan Google Drive dengan beberapa layanan Google lainnya seperti Google Doc, Google Sheet, Google Slide, dan beberapa layanan lainnya. Google Drive juga salah satu layanan yang ditawarkan oleh Google untuk menyimpan dokumen atau file secara gratis maupun berbayar, tergantung pada jumlah kapasitas memori penyimpanan itu sendiri. Fitur Google Drive yang disediakan oleh Google memiliki banyak manfaat bagi para penggunanya, sehingga layak untuk digunakan bagi mereka yang memiliki aktivitas dan mobilitas yang tinggi. Nah, apa toh manfaat penggunaan Google Drive? Manfaat penggunaan Google Drive memungkinkan untuk mengirim file dengan ukuran yang cukup besar dengan kapasitas penyimpanan maksimal 15 GB atau lebih, langsung melalui Gmail tanpa perlu mengakses atau membuka fitur Gmail terlebih dahulu. Selain itu, Google Drive juga memungkinkan pengguna untuk meng-share foto, video, dan dokumen dengan orang lain yang tersimpan dalam kontak. Manfaatnya lain yaitu data yang tersimpan dalam Google Drive bisa diakses dimanapun dan dengan menggunakan komputer atau device yang berbeda karena file telah tersedia dalam web. Anda juga tidak perlu repot-repot menyimpan data dalam USB dan menggunakannya pada saat presentasi. Nah, manfaat Google Drive yang lain yaitu tidak hanya tersedia pada web atau komputer saja. Google Drive bisa diakses melalui smartphone dan tablet sehingga bisa diakses dengan lebih mudah bahkan saat dalam perjalanan. Manfaat yang lain juga yaitu berbagai macam format file dapat dibuka dan diakses dengan menggunakan Google Drive, termasuk file Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan tipe file lainnya. Nah, fitur yang terdapat pada Google Drive itu yaitu yang pertama, integrasi dengan produk lain. Kemudian yang kedua, kapasitas penyimpanan 15 GB, sharing dan privasi hak akses. Kemudian search file, fitur penerjemah dokumen, convert PDF to text. Kemudian yang terakhir, revision history. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menggunakan aplikasi Google Drive.
Nah, untuk langkah-langkah menggunakan Google Drive ini, yang pertama yaitu membuat akun Google terlebih dahulu. Pastikan username dan password jangan sampai diketahui oleh pihak lain. Kemudian yang kedua, melakukan login menggunakan username dan password yang telah kita buat. Kemudian nanti tampilannya itu akan muncul seperti gambar yang sudah dipaparkan di layar. Kemudian yang langkah selanjutnya, klik tanda titik yang berjumlah 9, itu berada di pojok kanan atas. Maka akan muncul berbagai macam produk Google. Nah, selanjutnya yang kita harus lakukan adalah memilih gambar sesuai tanda panah yang saya tunjuk, sesuai pada gambar yang saya presentasikan. Bentuknya segitiga dan tulisannya Drive. Kemudian yang keempat, maka tampilannya seperti gambar di atas. Nah, di sini itu ada tulisan keterangan penyimpanannya, itu sebesar 15 GB, itu gratis, bisa kita gunakan. Nah, untuk atau ketika kita ingin menambah file atau ingin mengupload file di file penyimpanan Google Drive, itu langkahnya yaitu klik tombol plus seperti gambar yang saya tampilkan. Itu ada tulisan plus baru, itu diklik. Nanti kita tinggal mencari-cari file yang ingin kita upload di dalam komputer kita atau PC kita. Tapi menguploadnya itu menggunakan koneksi internet. Kalau kita tidak menguploadnya menggunakan koneksi internet, itu maka tidak bisa ke-upload. Nah, ini tampilan ketika ingin kita mengupload file. Jadi nanti ada tulisan menunya, yaitu pertama folder, upload file, upload folder. Kemudian juga ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir, dan masih banyak lain. Seperti contohnya ini, gambar yang di samping ini tampilan ketika kita mengupload atau ingin menambah suatu file. Nah, selanjutnya tinggal kita bagaimana kita mengolah datanya, mulai dari mengupload file, upload folder, upload video, foto, dan lain-lain. Nah, untuk contoh file yang sudah diupload ke Google Drive itu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh folder yang sudah diupload di Google Drive. Jadi ini mempermudah kita ketika seandainya kita ingin membuat banner, kita lupa tidak menyimpan filenya, tidak membawa flash disk ataupun hard disk, kita tinggal buka, kemudian share link ke petugas yang edit, nanti fotonya ini di-download kemudian ditempel ke banner. Jadi mempermudah kita saat bekerja. Nah, selanjutnya ini contoh file foto pimpinan. Jadi mungkin nanti selanjutnya jika Bapak Kepala Pimpinan misal fotonya itu ditaruh di banner atau di dalam kegiatan apapun, itu tidak perlu bawa-bawa capek-capek bawa flash disk ataupun hard disk, tinggal memasukkan foto-foto beliau, kita pisah-pisahkan. Misal beliau pakai baju kaki, tinggal dimasukkan ke baju kaki, ke folder kaki. Kalau baju batik dimasukkan ke folder baju batik. Kalau beliaunya pakai baju adat atau sorjan ditaruh di folder sorjan. Korpri juga gitu. Selanjutnya ini adalah contoh file Google Form yang berada di Google Drive. Kemudian file PDF. Ini contoh file PDF yang sudah diupload ke dalam Google Drive. Jadi sewaktu-waktu kita membutuhkan, misal kita ada pelantikan atau dinas luar, misal diperlukan data kayak biasanya itu ijazah, foto, dan lain-lain, biasanya kan kita butuhkan. Kalau dalam acara diklat-diklat, kita tidak perlu membawa hard disk atau flash disk, cukup membuka linknya, kita buka, tinggal kita download. Nah, untuk ini contoh
file PNG di Google Drive, misal ingin mengupload di media sosial, contohnya seperti ini foto-fotonya. Ini juga. Nah, ini contoh file foto ketika instansi mengadakan foto bersama atau ingin mengambil foto-fotonya, itu tidak perlu mengirim, tinggal mengasihkan linknya, beliaunya nanti tinggal download sendiri. Mungkin sekian sosialisasi saya pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Nggih, Pak Sus. Amit, nggih dipegang dulu. Ini mau tanya Mas, Nggih, Pak. apakah pegawai lain dapat melihat file pekerjaan kita? Bisa, Pak. Itu tergantung kita juga. Tergantung juga file itu penting atau tidak. Misal Bu, misal itu dokumen keuangan, data-datanya kan sangat penting. Itu kan harus orang-orang tertentu saja yang membukanya. Masa kita juga akan nge-share misal ke satpam, ke orang lain, orang luar masyarakat, itu kan juga tidak memungkinkan, nanti malah datanya itu disalahgunakan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat file pekerjaan kita, kayak Bapak pimpinan dan lain-lain. Khusus orang-orang tertentu saja bila dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ahmad Fauzi sudah banyak menyampaikan aktualisasi latsarnya Nggih, Bu. dengan judul sosialisasi penyimpanan file online guna mempermudah kinerja pegawai. Bahwa di sini berkaitan dengan SK yang sudah diterima dari BKD, EBAKN itu pas nggih, selaku pengelola keuangan dengan D3. Karena apa? Kalau di puskesmas dalam pengerjaan pengelola keuangan masih menggunakan manual. Artinya dalam digital ini tahun-tahun berikutnya kita juga menggunakan sistem Google Drive maupun secara online. Jadi secara praktisnya dapat diakses di mana saja, kapan saja, juga betul. penyimpanan fisik sendiri, tidak banyak memakan tempat maupun waktu. Apabila data tersebut bisa disimpan lebih dari 10 tahun, maka akan terjadi banyak yang akan diarsipkan. Jadi melalui sosialisasi penyimpanan file online ini lebih praktis, dan saya menyetujui dalam era digitalisasi yang akan melalui proses tahun ini dan selanjutnya ke depannya akan mempermudah bagi pegawai, orang-orang tertentu saja, tidak semua. Terima kasih sudah pas sekali atau mudah untuk dikerjakan pada tahun-tahun selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah banyak memaparkan sampai detail dari kami. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Endang dan Pak Sus atas perhatiannya. Sekian sosialisasi saya pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.